Kita selalu punya plan, punya keinginan, punya goals buat masa depan kita. Tapi tiap kita mau mulai maju, selalu ada juga dalam diri kita yang bilang kalau kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak mampu capai itu. Pas kita udah bisa capai goals kita, tiba-tiba dalam diri juga bilang lagi, wah, semua orang juga bisa kayak kamu. Ironisnya, ini selalu menghantui kita sampai kita nggak percaya sama diri kita. Kita selalu ragu, dan iya, musuh kita yang paling besar ya diri kita dan keraguan kita. Kalau kamu lagi ngerasain ini, simak video ini sampai habis biar kalian tahu cara menghilangin keraguan diri kita. Saat ragu sama diri kita sendiri, kita selalu merasa unsure sama diri kita. Kita ragu apa ini emang kemampuan kita atau bukan. Walaupun mungkin iya, mungkin juga enggak. Tapi yang jelas ada ketidakyakinan dalam diri kita sendiri. Di psikologi ini disebut ketidakstabilan pandangan sama diri sendiri, keraguan diri, atau self-doubt. Terus, gimana cara kita ngadepin keraguan yang kita ciptain sendiri ini? Bukan hal aneh kalau kita nggak percaya sama sesuatu. Sebab kita emang hidup dalam keraguan biar kita punya pandangan dan alasan yang kritis. Tapi gimana kalau kita nggak percaya sesuatu karena kita masih punya keraguan yang berlebih sama suatu hal itu? Hal yang bisa kita lakuin ya dengan lebih selektif nyaring informasi dari lingkungan kita sendiri. Caranya, dengan kita kumpulin berbagai informasi tentang diri kita dari berbagai pandangan orang lain. Hal ini bakal bantu kita untuk lebih terbuka dan lebih mengenal jauh kemampuan diri kita. Tapi ingat, kamu juga perlu punya pendirian dari kemampuan kamu dan jangan langsung terpuruk karena satu komentar negatif. Misalnya, kita dapat 10 komentar baik tentang diri kita nih, tapi kita malah lebih percaya sama satu komentar buruk yang kita dapat. Akibatnya, ya kita jadi lebih ragu dan mengabaikan kemampuan yang sebenarnya ada di diri kita. Selanjutnya, keyakinan kalau kemampuan bisa berubah karena usaha yang kita lakuin. Entah itu dengan belajar atau latihan. Hal ini bisa kita sebut dengan self-growth. Kok bisa sih growth mindset ini ngurangin keraguan kita? Misalnya nih, kita takut nggak berhasil. Kita juga takut nih mau maju. Terus kita juga takut ngapresiasi keberhasilan kita. Nah, dengan growth mindset ini, kita jadi nyadar kalau semua hal itu emang butuh proses aja. Jadinya mau kita berhasil atau gagal, kita sadar kalau semuanya tuh emang buat ngembangin diri kita sendiri. Tapi gimana caranya biar kita bisa nerapin growth mindset ini? Yang pertama, kita dalamin pengetahuan kenapa sih manusia bisa sukses atau bisa gagal. Kita cari tahu tuh penyebabnya mereka sukses atau gagal. Pasti banyak banget kan penyebabnya. Faktornya juga banyak banget. Dan faktor yang biasanya paling berpengaruh itu faktor yang bisa kita latih. Contohnya nih, kedisiplinan. Kedisiplinan bisa kita latih. Terus, self-awareness ini juga bisa kita latih. Nah, selain itu kita juga lakuin praktisnya. Gimana? Caranya kita coba terus tanyain ke diri kita sendiri. Kita tanyain, gimana peristiwa ini jadiin aku lebih baik? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kita biasain apapun keadaannya. Kalau kita udah otomatis kayak gini, kita jadi mikir sebenarnya tiap peristiwa tuh jangka ke depannya bakal kayak apa, dan ini bakal mulai ngilangin keraguan dalam diri kita. Kita sebenarnya tahu kalau kita tuh gak mungkin se-useless itu. Pasti adalah satu kelebihan di diri kita. Tapi ya kita tetap aja ngerasa kalau kita nggak mampu, ngerasa jelek, pokoknya ngerasa ragu terus pada akhirnya. Ya emang itu keburukan kita. Kita emang lebih fokus sama negatifnya kita. Kok negatifnya kita? Kita aja gampang nyari kesalahan orang lain. Ya intinya kita tuh emang udah kebiasaan fokus sama kenegatifan. Sampai kadang kita lupa kalau sebenarnya kita tuh bisa ningkatin hal bagus di diri kita. Daripada kita terus nyari sifat toksik orang lain atau diri kita, sebenarnya kita bisa nyari positifnya mereka juga. Makanya kita harus kembaliin diri kita biar kita sadar sama kelebihan diri kita. Tanpa sadar kita jadi dipaksa nih buat jadi tahu kelebihan kita. Kalau udah,
Dengan sendirinya kita jadi mikir, oh ternyata aku punya kelebihan di sini ya. Setelah itu kamu benar-benar sadar sama kemampuan kamu bakal lebih percaya diri dan bisa mengurangi rasa ragu diri kamu sendiri. Keraguan yang kamu alamin dan yang kamu rasa itu bergantung sama apa yang kamu pikirin loh. Kok bisa? Iya, kalau kita mikirin hal-hal negatif yang keluar tuh cuma emosi negatif. Dan juga sebaliknya. Makanya kalau kita lagi ngerasa takut, ngerasa ragu sama diri kita sendiri, ya kita kasih afirmasi yang positif buat pikiran kita. Tapi kan kita nggak bisa maksain buat mikir positif mulu. Gimana dong kalau emang keadaan lagi buruk? Nah, kalau kamu ada mikir kayak gitu, kamu harus ingat sama self-growth tadi. Tahu ada hal baik yang bisa kamu dapat dari berbagai peristiwa yang kamu alami. Tapi kalau kayak gitu mulu, nanti jadi nggak realistis dong kalau mikir positif terus. Iya, emang ini permasalahannya. Makanya kita harus mengakui keadaan dulu, baru kita berpikir positif. Misal nih, kita nggak lolos interview di kantor A. Nah, di situ kita bisa kok sedih-sedih dulu. Tapi kita juga harus tetap realistis. Kalau namanya perjuangan tuh nggak perlu semua bakal berhasil. Makanya kita harus tetap bangkit buat lamar di perusahaan lain yang mungkin kerjanya lebih seru atau lebih fun. Ini bisa bikin kita bertahan dan pelan-pelan bentuk percaya diri kita. Tentu semua orang tuh bisa ragu sama diri kita sendiri. Bahkan orang yang pencapaiannya udah tinggi pun bisa ngabisin banyak waktu buat mempertanyakan kemampuan mereka sendiri. Makanya kamu bisa terapin tips tadi biar bisa bantu kamu ngatasin keraguan diri kamu.